Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat. Setelah kalian melewati libur semester yang cukup panjang, saatnya kalian kembali ke sekolah dengan melaksanakan pembelajaran daring. Karena situasi dan kondisi di negara kita ini belum kondusif ya, masih ada pandemi yang merajalela. Jadi untuk kebaikan kita bersama, kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Nah, tapi kalian harus tetap bersemangat ya. Untuk hari ini, perkenalkan, nama saya adalah Nur Komaria. Biasanya saya dipanggil Buria. Nah, saya adalah pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, selama 1 semester ke depan, kalian akan belajar Bahasa Indonesia bersama dengan saya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, kalian bisa berproses, bisa mendapatkan banyak pengalaman, dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Untuk hari ini, sebelum mengawali pagi kita, saya ingin menyampaikan sebuah quotes dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Quotes ini sangat relevan dengan kondisi kita ya. Jadi kondisi pandemi ini sangat sulit, dari semua sektor mengalami kesulitan, terutama juga pendidikan. Kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa langsung bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan, kemudian tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa berinteraksi seperti biasanya. Nah, walaupun kondisi seperti itu, kalian harus tetap memotivasi dan menyemangati diri kalian sendiri untuk berproses dan juga melaksanakan pembelajaran. Jangan sampai kemudian kondisi ini membuat kalian menjadi malas seperti itu ya. Jadi ketika kalian memotivasi diri sendiri, kemudian menyemangati diri sendiri itu, kalian sedang bermanfaat bagi diri kalian sendiri karena tidak membiarkan diri kalian jatuh ke dalam jurang kemalasan seperti itu. Jadi kalian sedang menyemangati diri sendiri, itu sedang bermanfaat bagi diri sendiri. Ketika kalian sudah bermanfaat bagi diri sendiri, maka kalian otomatis akan bermanfaat bagi orang lain. Orang tua tidak susah-susah untuk menyemangati, tidak susah-susah mengingatkan, karena kalian sendiri sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Yang nantinya pasti kalian akan menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan juga bagi manusia di dunia ini pada umumnya seperti itu ya. Karena manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi sesama. Baik, untuk kelas online mata pelajaran Bahasa Indonesia saya akan jelaskan ya. Jadi kelas online ini nanti menggunakan aplikasi Google Classroom untuk pembelajarannya, menyampaikan materi-materi apa saja nanti akan kalian dapatkan. Kemudian Quizizz itu biasanya saya gunakan untuk latihan soal. Kemudian WA digunakan untuk tanya jawab terkait kesulitan selama proses pembelajaran kelas. Dan pembagian tugas, pembagian kelompok dan lain sebagainya. Kemudian YouTube itu saya gunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran sudah saya sampaikan melalui YouTube sehingga kalian bisa nanti melihat kembali jika ada materi yang kurang paham atau kurang jelas. Akun Google Classroom siswa wajib menggunakan nama asli bukan nama samaran. Jadi pastikan kalian menggunakan nama asli kalian ya, jangan menggunakan singkat atau nama samaran, karena itu untuk mempermudah proses pendataan dan proses penilaian sehingga saya tidak terjadi kebingungan untuk mendeteksi ini siapa ini namanya nggak sesuai dengan daftar nama siswa seperti itu ya. Kemudian kelas online dimulai sesuai jadwal. Jadi pastikan kalian sudah mendapatkan jadwal pembelajaran dari wali kelas, dan siswa wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalian harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu juga untuk mengajari kalian supaya lebih disiplin lagi. Berikutnya, sistem penilaian dibagi menjadi 3, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu biasanya didapat dari latihan soal dan latihan soal ya. Kemudian sikap itu didapatkan dari bagaimana motivasi dan antusias kalian, sikap kalian selama mengikuti proses pembelajaran daring. Apakah kalian bersemangat, apakah kalian mengumpulkan tugas tepat waktu, dan apakah kalian bertanya ketika mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Kemudian untuk keterampilan
itu didapatkan dari hasil produk atau proyek yang sudah kalian kerjakan, seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah peraturan kelas online ya. Berikutnya saya akan masuk kepada materi bahasa Indonesia kelas 11 semester 3 dan 4. Jadi kalian nanti akan mendapatkan materi apa saja di semester ini. Yang pertama, kalian akan disambut oleh teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang memberikan langkah-langkah, yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Apa saja langkahnya untuk mencapai tujuan itu? Jadi sebelum itu kalian harus melaksanakan tahapannya dulu, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, kemudian merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan yang terakhir mengembangkan teks prosedur. Selanjutnya kalian akan disambut lagi oleh teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi itu apa? Teks yang berisi informasi tentang bagaimana proses terjadinya sebuah fenomena alam, sosial maupun budaya. Jadi bagaimana prosesnya? Apa sebab dan akibatnya, seperti itu. Ya, tapi sebelumnya langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi dulu informasi dalam teks eksplanasi, kemudian mengonstruksi informasi tersebut, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir pastinya memproduksi teks eksplanasi. Jadi kalian nanti akan menyusun sebuah teks eksplanasi. Baik, berikutnya kalian langsung akan disambut dengan teks ceramah. Ini sangat bagus ya materi ini, karena melatih kalian untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi ya, melatih kemampuan berbicara di depan banyak orang. Walaupun nanti kita mungkin tidak bisa melaksanakan secara tatap muka, tapi kalian akan belajar untuk membuat atau menyampaikan sebuah ceramah. Tapi sebelumnya kalian harus mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah, kemudian menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual tersebut, dan menganalisis isi, struktur, kebahasaan teks ceramah, yang terakhir mengonstruksi ceramah. Dan setelah kalian menyusun teks ceramah, pasti akan disampaikan ya, entah itu nanti melalui video atau kita gunakan Zoom atau media yang lainnya. Oke, berikutnya teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek ya. Di sini kalian akan mempelajari teks cerpen lagi. Jadi kalian harus awalnya mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, kemudian mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari, dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, yang terakhir mengonstruksi sebuah cerita pendek. Jadi akan mengonstruksi ya, membuat sebuah cerita pendek. Sebenarnya apa sih cerpen itu? Ada yang tahu? Ya, cerpen cerita pendek itu masih katanya. Cerpen di situ adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan hanya satu atau sepenggal kehidupan dari tokoh, atau ketika dibaca habis dibaca sekali duduk gitu ya, seperti itu. Jadi pendeknya seperti itu. Kalau yang panjang itu nanti menjadi novel ya. Berikutnya proposal. Nah, kalian akan belajar mengenai proposal, yaitu rancangan kegiatan yang dituangkan dalam sebuah proposal, seperti itu. Apa tujuan kegiatan tersebut, bagaimana perincian detailnya, itu proposal ya, ditulis secara standar dan formal. Jadi sebelum membuat proposal, kalian harus mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan atau proposal penelitian. Nah, kemudian menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Dan yang terakhir merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi dari karya itu. Jadi ini yang akan kalian pelajari ya. Ini nanti akan bermanfaat ketika kalian sudah lulus membuat proposal. Oke, berikutnya yang terakhir penutupan ya, yaitu karya ilmiah. Ya, jadi yang terakhir ini adalah karya ilmiah. Ini memang terkesannya berat ya, tapi sebenarnya ini akan kita laksanakan secara santai dan mudah ya. Jadi apa sih sebenarnya karya ilmiah itu? Jadi karya ilmiah itu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan dasar teori dan metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah ini
berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Ya, jadi penulisannya pun nanti dilakukan secara rutin dan sistematis. Ada runtutannya seperti sistematikanya seperti apa. Nanti kita akan pelajari ya. Jadi kalian awalnya akan mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensinya dulu, kemudian merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah, dan menganalisis sistematika dan kebahasaannya. Kemudian kalau sudah bisa semua itu, maka kalian bisa mengonstruksi sebuah karya ilmiah. Ya, baiklah anak-anak, seperti itu secara garis besar materi yang akan kalian dapatkan untuk pelajaran bahasa Indonesia master ini ya. Dan saya tutup dengan sebuah quotes dari Aristotle ya. Akar pendidikan itu akan terasa pahit tapi buahnya akan terasa manis. Ini sangat benar. Jadi nanti proses pembelajaran ini akan sulit memang karena kita tidak bisa tatap muka, kemudian belum lagi kuota, belum lagi mager, belum lagi tugas tumpuk, belum lagi banyak sekali hambatan dan rintangan untuk proses pembelajaran dari ini ya. Belum lagi nanti ada kesulitan pelajaran dan harus bertanya kepada guru tapi terhambat hal-hal yang lain seperti itu. Nah, tapi kesulitan-kesulitan itu harus kita lalui, harus kalian jalani, harus tetap kalian lewati. Karena nanti kalian akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya akan terasa manis, hasilnya akan baik untuk kalian sendiri. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk penjelasan materi bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.